Bab 411. Tetua pertama menyuruh seseorang untuk mengemasi tanaman herbal dan membawanya pergi. Kemudian, ia menyuruh orang-orang untuk membawa 6 kotak kayu sebelum membuka semuanya. Setiap kotak berisi sebuah tulang. Tulang-tulang itu tampak seperti bagian dari seekor binatang besar. Setiap tulang memiliki bentuk yang berbeda. Tulang yang paling jelas terlihat adalah tengkorak di bagian tengah. Ketika tengkorak itu muncul, Huan sangat sadar bahwa mata kelima dukun lainnya telah menyala. Mereka menatap tengkorak itu serempak, tampak seperti mereka tidak sabar untuk mengambilnya sendiri. Huan tidak mengerti apa yang istimewa dari tengkorak ini. Menurutnya, selain sedikit hitam dan besar, tengkorak ini tidak berbeda dengan 5 tulang lainnya. Tetua pertama berkata, berdasarkan hasil kompetisi, tempat pertama akan dipilih terlebih dahulu. Huan bertanya dengan bingung, apa gunanya tulang-tulang ini? Tetua pertama mengabaikannya, jelas tidak ingin berbicara dengannya. Pada akhirnya, tetua kedua yang mengambil inisiatif untuk meredakan keadaan. Setiap tulang mewakili sebuah misi. Pilih tulang mana saja dari yang ada di depanmu dan selesaikan misi itu bersama anggota sukumu. Suku manapun yang menyelesaikan misi paling cepat akan memenuhi syarat untuk naik ke kota binatang tingkat menengah. Huan bertanya, tidak bisakah kau memberitahuku apa misi yang dilambangkan oleh tulang-tulang ini? Saya tidak bisa. Baiklah. Huan tidak berdaya. Dia harus mengandalkan keberuntungannya. Dia berjalan melewati 5 kotak kayu, lalu tiba di kotak di tengah. Dia menatap tengkorak di depannya cukup lama, bertanya-tanya apakah dia harus mengambilnya. Kelima dukun lainnya menatapnya seolah mencoba menghentikannya mengambil tengkorak itu. Sayangnya mereka tidak berhasil. Huan akhirnya mengambil tengkorak yang tampak biasa. Penatua kedua segera bertanya, apakah kamu yakin ingin memilihnya? Lin Huan mengangguk. Ya, meskipun dia tidak mengerti mengapa semua orang menatapnya, pastilah itu sesuatu yang baik jika begitu banyak orang memperebutkannya. Karena itu sesuatu yang bagus, dia pasti akan mendapatkannya lebih dulu. Tetua kedua mengangguk sambil tersenyum. Bagus sekali. Tolong ambil kembali tengkorak itu. Nanti aku akan memberitahu kalian semua apa arti tulang-tulang ini. Huan berjalan kembali dengan tengkorak itu. 5 dukun lainnya menatapnya. Kalau saja tidak ada orang yang melihat, mereka pasti sudah menerkam dan merenggutnya. Tetua kedua mengingatkan, Jiangbo, silakan kemari dan ambil tulangnya. Tulang terbaik telah dipilih. Jiangbo tampak agak tidak tertarik. Matanya mengamati sekeliling sambil dengan santai memilih tulang kaki yang panjang. 3 dukun berikutnya masing-masing memilih tulang rusuk, tulang kering, dan tulang tangan. Huan memeluk tengkorak besar itu dan tersenyum bangga. Lihat, aku punya tulang yang paling besar. Baidi menatapnya dengan ekspresi rumit. Apakah kamu tahu siapa pemilik tulang-tulang ini? Siapa? Raja binatang buas dari kota kayu ilahi, Qian Ye. Huan, itu tengkorak seorang kenalan lama. Dia segera melemparkan tengkorak itu ke Baidi dan mengatupkan kedua tangannya. Maaf, gumamnya. Aku tidak menyangka ini adalah jasadmu. Tolong jangan tersinggung. Baidi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku tidak melihatmu menunjukkan rasa hormat sebanyak ini padanya saat dia masih hidup. Inilah yang disebut menghormati orang yang sudah meninggal. Setelah Huan pergi, tetua pertama akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, misi yang telah diatur oleh Nabi untuk semua orang kali ini adalah bekerja sama untuk menghancurkan para iblis. Tulang-tulang yang baru saja kamu peroleh mewakili posisimu dalam pertempuran ini dan misi yang harus kamu selesaikan. Dia berhenti sejenak, tatapannya tertuju ringan pada suku serigala batu. Kalian telah memperoleh tengkorak itu, yang berarti kalian akan menjadi kekuatan utama dalam pertempuran ini. Mengenai misi kalian. Pada titik ini, dia tertawa acuh tak acuh. Misimu sangat sederhana. Kamu hanya perlu membunuh iblis tingkat tinggi di atas level umum. Mendengar hal itu, semua binatang yang hadir tampak terkejut. Setan tingkat tinggi di atas tingkat umum setidaknya memiliki bintang 8 ke atas. Membunuh ahli bintang 8 sama sulitnya dengan naik ke langit. Melihat ekspresi bangga Jiangbo dan para pesaing lainnya, Huan tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan suara pelan,
apakah misi yang aku pilih sangat buruk? Suang Yun terkekeh. Tidak. Lalu mengapa mereka terlihat seperti sedang menonton pertunjukan? Mereka hanya cemburu. Benarkah? Huan ragu. Bai Di mengusap kepalanya. Kau harus percaya pada kekuatan kami. Iblis tingkat tinggi di level umum memang sulit dihadapi, tetapi kami tidak sepenuhnya putus asa. Bagaimanapun, kami pernah menerobos wilayah mereka dan lolos tanpa cedera sebelumnya. Iblis tidak seseram yang mereka kira. Sueling merapikan lengan bajunya dan berkata dengan santai, paling tidak, aku di sini. Dia hanya iblis tingkat tinggi. Aku bisa melawan mereka dengan mudah. Mendengar kata-kata mereka, Huan perlahan menjadi rileks. Blue Crystal City memperoleh tulang kaki. Mereka harus berhasil menyelesaikan setidaknya 3 penyerbuan. Earth Crystal City memperoleh tulang rusuk itu. Misi mereka adalah menghancurkan 3 benteng musuh. Golden Crystal City memperoleh tulang tangan tersebut. Mereka harus mencuri informasi yang benar setidaknya 3 kali. Kota Kristal Hitam memperoleh tibia, mereka harus menangkap setidaknya 30 musuh sebagai tawanan. Tetua pertama menekankan, ada satu hal lagi yang harus kalian ingat. Kalian hanya punya waktu 1 bulan. Jika kalian tidak dapat menyelesaikan misi dalam waktu 1 bulan, itu berarti kalian telah gagal. Jika mereka gagal, mereka semua akan tersingkir dan kehilangan hak untuk bersaing memperebutkan kesempatan ditingkatkan ke kota binatang tingkat menengah. Tak satu pun tugas ini mudah. Semua orang tampak serius. Saat ini, kami telah mengirim pasukan untuk membuka medan perang di dekat Sungai Hitam. Di seberang sungai terdapat tanah yang ditempati oleh pasukan ras iblis. Bawalah pasukanmu ke Sungai Hitam sesegera mungkin. Waktumu tidak banyak. Semoga berhasil. Dengan itu, tetua pertama berbalik dan pergi. Para tetua lainnya juga pergi satu demi satu. Anehnya, para penguasa kota dari 5 kota binatang buas kecuali suku Serigala Batu tidak pergi. Mereka berjalan ke arah Suang Yun secara serempak. Penguasa kota Blue Crystal City tersenyum hangat. Saya tahu bahwa suku Serigala Batu Anda berada di dekat Sungai Hitam. Anda lebih mengenal medan di sana. Saya berharap dapat meminta bimbingan Anda dalam pertempuran kooperatif ini. Suang Yun masih ingat bagaimana Jiang Bo menindas Huan tadi dan menjawab dengan sangat dingin, "Mehem." Dr. Jiang Bo memiliki sifat pemarah. Kata-katanya tadi sedikit tidak mengenakan, tetapi dia tetap bermaksud baik. Saya harap Anda tidak merendahkan diri Anda seperti dia. Bab 412. Suang Yun mencibir. Baru saja, dia berani mengejek Huan-Huanku di depan begitu banyak orang. Jarang sekali melihat binatang jantan yang tidak sopan seperti dia. Senyum di wajah penguasa kota Blue Crystal City sedikit menegang. Sebagai penguasa kota, dia mengambil inisiatif untuk meminta perdamaian. Dia tidak menyangka pihak lain tidak akan memberinya muka. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. 4 penguasa kota lainnya juga mengucapkan beberapa patah kata berturut-turut, mencoba mendapatkan beberapa informasi tentang Sungai Hitam dari Suang Yun. Sayangnya, mereka gagal. Suang Yun menggendong betina kecilnya dan berbalik untuk pergi bersama suku Serigala Batu. Dia meninggalkan kelima penguasa kota itu di tempat. Suang Yun dan yang lainnya kembali ke rumah batu untuk membereskan. Keesokan paginya, mereka berangkat dari kota 10.000 binatang dan bergegas kembali. Mereka harus kembali ke Gunung Batu secepat mungkin, mengumpulkan orang-orang mereka, dan bergegas ke Sungai Air Hitam untuk melawan pasukan iblis. Mereka harus menyelesaikan misi secepat mungkin dan memperoleh kualifikasi untuk meningkatkan kota binatang tingkat rendah mereka menjadi kota binatang tingkat menengah. Kali ini, mereka kembali ke Gunung Batu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Perjalanan cukup lancar, dan mereka hampir tidak mengalami kecelakaan. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu setidaknya 20 hari, diselesaikan hanya dalam waktu 15 hari. Melihat Gunung Batu yang sudah lama ditunggu, semua orang sangat gembira. Keempat anak serigala dan 2 anak harimau berlarian dan mengelilingi Huan. Mereka terus menggesekkan kepala mereka padanya. Si bungsu, si putih kecil, bahkan mengabaikan penampilannya yang pendiam sebelumnya dan berinisiatif mengangkat kedua cakar depannya dan memeluk paha Huan.
Huan merasa anak-anak kecil ini sangat menggemaskan sehingga ia ingin menggendong mereka. Sayangnya, mereka masing-masing lebih berat dari yang lain. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk menggendong mereka. Dia hanya bisa menggaruk kepala dan dagu mereka. Anak-anak merasa sangat nyaman dibelai oleh Huan seperti ini. Si putih besar dan si putih kecil bahkan jatuh ke tanah, memperlihatkan perut mereka yang putih dan lembut. Mereka menatap ibu mereka penuh harap dengan mata biru yang berair. Huan berjongkok dan menyentuh mereka masing-masing. Perut mereka yang lembut hampir membuatnya meleleh. Bagaimana anak-anakku bisa semanis ini? Baidi melihat dia begitu asyik menyentuh perut anak-anak itu sehingga dia mencondongkan tubuhnya dan berbisik, "Kalau kamu suka sekali menyentuh perut mereka, aku akan membiarkanmu menyentuh perutku semaumu malam ini." Huan melirik perutnya yang keras dan menolak dengan matanya. Baidi berkata, "Aku bisa berubah menjadi harimau putih agar kau bisa menyentuhku." Mata Huan berbinar. Bagus sekali. Suang Yun melihat mereka berdua saling berbisik dan langsung terkejut. "Apa yang kalian bicarakan?" "Tidak ada." Baidi dengan tenang mengubah topik pembicaraan. "Pergi dan pilih sekawanan binatang serigala yang cocok. Kita harus bergegas ke Sungai Hitam." "Ya, ini penting." Suang Yun mengangguk dan segera berbalik untuk keluar rumah. Baidi berkata kepada Sueling, "Jika itu menguntungkan bagi burung-burung, aku harap kamu bisa meminta bantuan mereka juga." "Aku bisa meminta bantuan mereka." Sueling terdiam sejenak, matanya yang merah menyipit. "Tapi aku punya syarat." Huan menatapnya dengan marah. "Mengapa kamu masih bernegosiasi di saat seperti ini?" "Justru karena situasinya mendesak, saya harus mengambil kesempatan untuk mengajukan syarat. Dengan begitu, saya memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan apa yang saya inginkan." "Anda memanfaatkan situasi ini." Sueling tersenyum menggoda. "Ya, aku memanfaatkan situasi ini." Huan terdiam melihat ketidakberdayaannya. Pada akhirnya, dia kalah. "Kau tidak tahu malu. Kau menang." Baidi bertanya pada Sueling apa kondisinya. Sueling tersenyum dan berkata, "Aku ingin Huan punya bayi." Huan meledak. "Kondisi macam apa ini?" Baidi menekan kepalanya untuk menenangkannya. "Butuh dua pihak untuk melahirkan," katanya. "Kamu tidak bisa mengancam Huan dengan hal seperti itu." Huan tidak menentang kelahiran. Sejak saat dia dengan tulus menerima Sueling, dia siap untuk melahirkan anak-anaknya di masa depan. Namun, ini tidak berarti bahwa dia dapat dipaksa untuk melahirkan. Baidi benar, melahirkan harus atas dasar suka sama suka. Siapapun akan merasa menjijikkan jika dipaksa memiliki anak. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan dia melahirkan anak-anakku sebelum dia bersedia. Alasanku membuat syarat ini adalah karena aku berharap dia akan memberiku janji yang tegas. Dengan begitu, aku akan lebih tenang. Kemarahan Huan sedikit mereda mendengar kata-katanya. Dia menatapnya dengan ragu. "Apa kamu serius?" "Tentu saja, Baidi bisa membantu memberikan kesaksian." Huan memikirkannya. Jika itu hanya sebuah janji, tidak ada masalah dengan itu. Bagaimanapun, dia ingin melahirkan anak-anaknya. Oleh karena itu, dia memilih untuk setuju. "Baiklah, aku bersedia melahirkan anak-anakmu, tetapi tidak sekarang." Mendengar ini, senyum Sueling langsung menjadi lebih mempesona. Dia mengulurkan tangan dan menggendong Huan. Dia mencium wajahnya. "Aku akan segera menjadi ayah." Huan tersipu dan menegaskan, "Sudah kubilang jangan sekarang. Apapun yang terjadi, aku harus menjadi seorang ayah. Cepat atau lambat." Huan menatap senyumnya. Dia bahagia dari lubuk hatinya. Dia pun tak kuasa menahan senyum. "Lihat saja betapa bahagianya dirimu. Hatimu siang terasa sakit saat mengetahui lengan Feng Lan patah." Dia menyentuh lengan palsu Feng Lan dan bertanya sambil menangis, "Apakah masih sakit?" Feng Lan dengan cepat berkata bahwa itu tidak sakit lagi. Setelah itu, Mu Xiang secara khusus menemukan Huan dan bertanya tentang anggota tubuh palsu. Lengan palsu itu terlihat aneh. Apakah akan mudah rusak? Apakah perlu dirawat dengan cara khusus? Tolong beritahu aku. Aku akan lebih memperhatikannya. Huan menjelaskan kepadanya dengan sabar, bahan yang saya gunakan khusus dan sangat kuat.
Dalam keadaan normal, bahan itu tidak akan pecah. Namun, untuk berjaga-jaga, saya sarankan agar Feng Lan datang ke saya untuk pemeriksaan setiap bulan. Jika kami menemukan masalah, saya akan membantu menyelesaikannya tepat waktu. Mu Xiang mengangguk cepat. Terima kasih. Saat kami pergi, kamu dan Jiu Yuan membantu mengurus anak-anakku. Kami seharusnya berterima kasih padamu. Mu Xiang tersenyum. Anak-anakmu penurut. Mereka bisa mengurus diri sendiri tanpa kita. Kita tidak melakukan banyak hal. Mereka mengobrol tentang masalah keluarga terkini, dan untuk beberapa alasan, topik pembicaraan beralih ke perjalanan mereka ke kota 10.000 binatang. Mu Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kudengar kau mendapat hak untuk membangun kota binatang buas di kota 10.000 binatang kali ini." Huan mengangguk. Kalau begitu, bukankah gunung batu kita akan menjadi kota batu? Tidak ada yang namanya kota batu. Raja binatang memberi kita cakram kristal hijau. Secara logika, kita harus mengubah nama kita menjadi kota kristal hijau. Mu Xiang menggelengkan kepalanya. Kota kristal hijau kedengarannya tidak sebagus kota batu. Huan tersenyum dan berkata, jika kita berhasil meningkatkan ke kota binatang tingkat menengah, kita dapat mengubah nama kita menjadi kota batu. Mu Xiang terkejut. Bukankah kita baru saja menjadi kota binatang tingkat rendah? Mengapa kita berubah menjadi kota binatang tingkat menengah dalam sekejap mata? Bab 413. Berita tentang pertempuran yang akan segera terjadi menyebar ke seluruh gunung batu. Semua binatang secara otomatis memasuki kondisi siap untuk bertempur. Suasana menjadi sangat tegang. Ah Gui secara khusus menemukan Huan dan menyatakan bahwa klan kayu ilahi bersedia bergabung dalam pertempuran. Ketika dia tiba, Huan sedang menggulung panekuk. Saat dia memasukkan daging cincang ke dalam adonan, dia bertanya, apakah ini pendapatmu sendiri? Atau apakah ini pendapat seluruh klan kayu ilahi? Ah Gui mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Seluruh klan kayu ilahi. Huan tersenyum. Kamu masih sangat muda, tapi kamu sangat sombong. Aku sudah tidak muda lagi. Aku sudah dewasa. Tubuhmu sudah tua, tapi pikiranmu masih di bawah umur. Ah Gui marah. Secara psikologis, aku juga sudah dewasa. Aku sudah dewasa sekarang. Orang dewasa yang matang tidak mewakili orang lain sesuka hati. Tidak apa-apa jika Anda ingin berpartisipasi, tetapi Anda harus kembali dan mendiskusikannya dengan orang-orang Anda terlebih dahulu. Setelah Anda yakin semua orang setuju, Anda dapat menemui saya untuk membicarakan hal ini. Tapi aku tidak ingin mendengar kata, tetapi, kata Huan sambil meletakkan panekuk daging dengan hati-hati ke dalam panci yang telah dipanaskan dengan minyak. Dia menggorengnya perlahan-lahan. Apakah kamu akan tinggal untuk makan malam bersama kami? Tidak, aku akan kembali makan dengan Bibi Suehui. Huan mengambil 2 pancake daging goreng, membungkusnya dengan daun pohon, dan menyerahkannya kepadanya. Ambillah. Aroma panekuk daging membuatnya menelan ludah. Ia mengambil makanan itu dengan kedua tangan dan berkata dengan canggung, terima kasih. Aku akan pergi. Baiklah. Selamat tinggal. Setelah Ah Gui pergi, Huan kembali menggoreng pancake daging dengan perlahan. Pada saat ini, semua binatang buas di Gunung Batu sedang bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Bahkan Big Gudi sedang aktif mempersiapkan pertempuran dengan ketiga adik laki-lakinya. Hanya Huan yang masih ingin makan panekuk di rumah. Kotak abu di tempat itu sudah tidak ada lagi. Huan menduga Sang Ye pasti telah menemukan makam ayahnya dan menguburkan ibu dan ayahnya bersama-sama. Dia bertanya-tanya di mana Sang Ye sekarang. Huan menjadi linglung. Ketika ia tersadar, ia menyadari bahwa panekuk daging itu sedikit gosong. Ia segera mengambilnya dan menyingkirkannya. Huan mengambil sepotong daging panggang baru dan menggorengnya di dalam panci. Dia bertanya dengan santai, menurutmu, apakah kita akan bertemu Xing Chen dan Han Ying saat kita menyerang iblis kali ini? Sistem yang sedang fokus menonton kartun terkejut dan protes keras, jangan sembarangan menyebut nama Raja Iblis. Bagaimana kalau dia benar-benar muncul? Tidak mungkin itu hanya kebetulan, kan? Bagaimana kalau itu hanya kebetulan? Huan menjawab dengan kesal, baiklah, kalau begitu jangan bicarakan dia.
Mari kita bicarakan Han Ying. Selama Raja Iblis tidak disebutkan, sistem akan tenang. Han Ying adalah komandan pasukan ras iblis. Jika Anda ingin membunuh iblis di atas level jenderal, Anda dapat mempertimbangkan untuk menargetkannya. Huan ragu-ragu. Itu tidak baik, kan? Bagaimanapun juga, dia adalah paman kandung Sang Ye. Jika aku melahirkan anak-anak Sang Ye di masa depan, anak-anak itu harus memanggilnya paman kakek. Seperti kata pepatah, hubungan kekeluargaan tidak ada di medan perang. Anda harus membunuh bahkan paman dari anak-anak Anda sendiri. Huan masih merasa bahwa ini tidak baik. Jenderal dari ras iblis sudah banyak. Tidak perlu menargetkan Han Ying. Sistem bertanya, tapi bukankah Han Ying satu-satunya jenderal iblis yang kau kenal? Kita tunggu saja. Golden Crystal City sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Mungkin mereka akan membawa kembali beberapa informasi yang berguna. Karena dia sudah berkata demikian, sistem hanya bisa mendoakan mereka beruntung. Malam harinya, Bai Di, Suang Yun, dan anak-anak kembali. Huan mengeluarkan pancake daging goreng untuk mereka makan. Dia bertanya, bagaimana pelatihannya? Sambil makan, Suang Yun berkata, bagus sekali. Semangat semua orang tinggi. Bai Di menuangkan 2 mangkuk air untuk Big White dan Little White. Aku pergi untuk berbicara dengan He Guang. Mereka telah bertarung dengan pasukan iblis beberapa kali baru-baru ini. Mereka lebih mengenal pasukan iblis. Dia hanya melihat 2 iblis tingkat tinggi di atas level jenderal. Mereka berdua sangat kuat. Kecuali kita memiliki ahli di atas 8 bintang, kita seharusnya tidak menyerang mereka dengan mudah. Huan langsung teringat Sueling. Sueling seharusnya berada di atas 8 bintang, kan? Huan telah mengambil keputusan. Kalau begitu biarkan dia melakukannya. Bai Di mengusap kepalanya. Tidak usah terburu-buru. Aku akan membicarakannya dengan Sueling nanti. Ketika Sueling kembali, Bai Di berbicara kepadanya dan bertanya apakah dia dapat membantu membunuh Jenderal Iblis. Sueling langsung setuju. Tentu saja, selama Huan bersedia melahirkan anak-anakku, membunuh 10 jenderal pun tidak akan menjadi masalah. Huan ingin memukulnya. Dia tersipu dan melotot padanya. Tidak bisakah kau serius? Sueling memeluknya. Memiliki anak adalah hal yang paling serius. 2 hari kemudian, pasukan dari 5 kota binatang lainnya tiba di Sungai Hitam satu demi satu. Mereka mendirikan kemah di tepi sungai. Mereka tidak jauh dari perkemahan He Guang, tetapi mereka mempertahankan sikap yang jelas. Mengingat status He Guang sebagai pangeran, ketika 5 penguasa kota pertama kali tiba di Sungai Hitam, mereka berinisiatif untuk menyambut He Guang. Kelima penguasa kota tidak ingin membuang waktu. Begitu Suang Yun tiba, mereka akan segera mengadakan rapat kerja sama untuk membahas rencana pertempuran berikutnya. Secara logika, suku Serigala Batu adalah kekuatan utama dalam pertempuran ini. Suang Yun setara dengan panglima tertinggi seluruh pasukan. Namun, 5 penguasa kota lainnya semuanya adalah rubah tua yang telah berkuasa sejak lama. Bagaimana mungkin mereka rela menyerahkan kekuasaan mereka dengan begitu mudah? Mereka sering berbeda pendapat, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Mereka semua bersikeras bahwa mereka benar. Suasana menjadi sangat tidak menyenangkan. Pada awalnya, Suang Yun akan mengucapkan beberapa patah kata untuk menengahi, tetapi kemudian, dia tidak mau diganggu dan hanya duduk diam. Dia bersandar dan memperhatikan kelima pria itu berdebat. Baru setelah mereka lelah berdebat barulah mereka berhenti dan menatap Suang Yun bersama-sama untuk bertanya mengapa dia tidak berbicara. Suang Yun tersenyum dan berkata, saya orang yang terus terang. Dibandingkan dengan menggunakan mulut, saya lebih suka menyelesaikan masalah dengan tinju saya. Jika kalian tidak bisa mencapai kesepakatan, mari kita bertarung. Siapapun yang menang, kita akan mendengarkan. Mereka berlima terdiam. Sebagai penguasa kota, dia sebenarnya ingin mengandalkan pertarungan untuk memutuskan siapa yang harus didengarkan semua orang. Jika kabar itu sampai tersebar, pasti akan membuat orang-orang tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, penguasa kota Golden Crystal City lah yang berinisiatif untuk berkata, penguasa kota Suang Yun, Anda adalah komandan utama.
Berikan pendapat Anda dan kami akan mendengarkan Anda. Suang Yun terkekeh. Penguasa kota Golden Crystal City dengan cepat menyenggol dua penguasa kota di sampingnya. Meskipun mereka tidak mau, kebuntuan ini bukanlah solusi. Mereka berdua hanya bisa berkata, kami akan mendengarkanmu. Pada akhirnya, hanya penguasa kota Blue Crystal City yang tetap diam. Semua orang memusatkan perhatian mereka padanya. Dia tersenyum tak berdaya. Karena semua orang sudah mengatakannya, mari kita dengarkan Tuan Kota Suang Yun. Bab 414. Tidak peduli apa yang dipikirkan kelima penguasa kota, setidaknya mereka telah membuat konsesi di permukaan dan bersedia mengikuti pengaturan Suang Yun. Mata-mata yang dikirim oleh kota kristal emas kembali dengan berita tersebut. Mata-mata itu mengatakan bahwa akan segera ada serangan kecil oleh pasukan iblis. Suang Yun segera memerintahkan orang-orang untuk membangun benteng di tepi Sungai Hitam. Untuk memperkuat stabilitas mereka, ia secara khusus meminta Huan-Huan untuk memberikan sedikit ping kecil. Setelah pengaplikasian Little Ping, semua benteng berubah menjadi warna merah muda yang seragam. Dari jauh, dia terlihat sangat feminin. Malam berikutnya, pasukan iblis melancarkan serangan diam-diam. Sebuah tim kecil yang terdiri dari sekitar 20 setan menyelinap menyeberangi sungai. Kemarin, para jenderal ras iblis mendengar bahwa banyak binatang buas telah muncul di seberang sungai. Tampaknya ada pergerakan besar. Oleh karena itu, Dukun Tao Wei secara khusus mengirim tim untuk menyelidiki musuh. Tanpa diduga, berita itu sudah lama bocor. Tim iblis baru saja menyeberangi Sungai Hitam ketika mereka ditangkap oleh binatang buas yang bersembunyi di kegelapan. Suang Yun memerintahkan, tangkap mereka hidup-hidup. Kelompok iblis itu melawan dengan putus asa, tetapi mereka tetap tidak dapat melepaskan diri dari kepungan itu. Agar tidak tertangkap, mereka memutuskan untuk membuka mulut dan menelan buah hitam yang mereka bawa. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa ledakan keras, beberapa setan yang selamat benar-benar menghancurkan diri mereka sendiri. Daging dan darah berceceran. Para prajurit binatang yang lebih dekat terlempar dan jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Melihat bercak daging dan darah di tanah, Suang Yun dan 5 penguasa kota lainnya memasang ekspresi yang sangat jelek. Mereka telah menerima berita itu sebelumnya dan secara khusus menyiapkan penyergapan berlapis-lapis. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak dapat menangkap satu pun iblis hidup-hidup. Suang Yun menyuruh seseorang membawa para prajurit binatang yang terluka ke dalam tenda dan menyerahkan mereka ke para dukun untuk diobati. Penguasa kota kristal biru mengerutkan kening dan berkata, buah hitam apa yang baru saja mereka makan? Buah itu sangat kuat. Keempat penguasa kota lainnya menggelengkan kepala dan berkata bahwa mereka tidak tahu. Suang Yun meminta seseorang untuk mengundang He Guang untuk menanyakan buah hitam apa itu. He Guang berkata, buah itu disebut benih iblis. Setiap binatang iblis membawa benih iblis. Begitu mereka dikepung musuh, mereka akan menelan benih iblis dan meledakkan tubuh mereka agar tidak menjadi tawanan. Semua orang terkejut melihat keganasan setan itu. Para setan lebih baik mati daripada hidup sebagai tawanan. Suang Yun tidak tahu apakah ia harus mengagumi keberanian mereka atau memarahi mereka karena bersikap bodoh. Ia mengerutkan kening dan berkata, aku pernah melawan iblis lain beberapa kali di masa lalu. Mengapa aku tidak melihat mereka menggunakan hal-hal seperti itu? He Guang telah bertempur melawan banyak iblis dan menyaksikan sendiri khasiat buah hitam ini. Ia bahkan secara khusus mengirim seseorang untuk menyelidikinya, jadi ia tahu lebih banyak daripada orang kebanyakan. Benih iblis adalah buah terbaru yang dibudidayakan oleh ras iblis. Itu adalah mahakarya terbaru dari Dukun Tao Wei. Wajar saja jika Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Suang Yun berkata, dokter penyihir Tao Wei. Berbicara tentang pria ini, ekspresi He Guang tampak muram. Dia adalah dukun paling kuat di ras iblis. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya di medan perang, tetapi dia melakukan hal-hal yang membuat prajurit binatang buas kita menderita. Dia orang yang sangat sulit. Suang Yun belum pernah melihat Tao Wei sebelumnya, jadi dia tidak tahu seberapa kuatnya Tao Wei. Namun, Suang Yun yakin bahwa Huan-Huan adalah dukun yang paling kuat.
Bahkan Tao Wei pun jelas tidak sebaik Huan Huan. Penguasa kota kristal biru berpikir sejenak dan berkata, karena ada dukun yang terlibat, mengapa kita tidak mengirim beberapa dukun untuk tinggal di Kam jika terjadi keadaan darurat? Gagasan ini disetujui dengan suara bulat oleh 4 penguasa kota lainnya. Hanya Suang Yun yang ragu-ragu. Kam itu adalah garis depan medan perang. Ada kemungkinan perang di sini kapan saja. Tempat ini sangat berbahaya. Dia tidak ingin Huan Huan berada dalam bahaya. He Guang memahami kekhawatirannya dan menyarankan, kamu bisa kembali dan membicarakannya dengan keluargamu. Lihat apa yang mereka katakan tentang hal itu. Suang Yun menjawab, ya. Ketika mereka kembali ke rumah, Suang Yun meminta anak-anak untuk tidur setelah makan malam dan memanggil orang dewasa ke ruang tamu untuk rapat. Dia terus terang menceritakan kepada mereka tentang masalah yang dihadapi para dukun. Setelah Huan Huan selesai mendengarkan, dia langsung setuju. Tentu, aku akan pergi ke Kam bersamamu besok untuk membantu. Suang Yun mengerutkan kening. Ada terlalu banyak orang di Kam. Aku khawatir kamu. Apa yang kau takutkan? Bahwa aku akan diganggu. Senyum Huan Huan sangat cerah. Aku punya Little Lotus, Little Green, dan Choir. Bersama mereka, binatang buas biasa tidak akan bisa menyakitiku. Dan aku masih punya kau, kan? Kau pasti akan melindungiku, kan? Di bawah tatapan matanya yang berair, keraguan terakhir di hati Suang Yun benar-benar hilang. Dia segera memberikan jawaban yang mengiyakan. Tentu saja, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Aku akan pergi ke Kam besok. Bai Di menatapnya tanpa daya. Kau tidak bisa tinggal di rumah, iya. Kau selalu bersikeras keluar dan mencari sesuatu untuk dilakukan. Huan Huan tersenyum licik. Kalian bekerja keras setiap hari. Aku juga ingin membantu. Bai Di tidak berdaya. Dia berkata kepada Sueling, besok tinggallah di rumah dan urus anak-anak. Aku akan menemani Huan Huan ke Kam agar dia tidak berkeliaran dan menghilang lagi. Sueling tersenyum tipis. Mengapa aku tidak menemani Huan Huan ke Kam? Bai Di berkata dengan tenang, kau bahkan lebih gila dari Huan Huan. Aku tidak mempercayaimu padanya. Di antara kita berempat, akulah yang terkuat. Akan lebih aman bagiku untuk menemani Huan Huan dan melindunginya. Lagi pula, Dabai dan Xiao Bai adalah anak-anakmu. Sudah sepantasnya kau tinggal di rumah dan merawat mereka. Dari kelihatannya, kamu menolak untuk tinggal di rumah. Saya lebih suka bersama Huan Huan daripada mengurus anak-anak di rumah. Nada bicara kedua binatang itu sangat tenang, tetapi Huan Huan dan Suang Yun dapat mencium bau mesiu. Huan Huan meletakkan mangkuk dan sumpitnya, lalu mengucapkan kata demi kata, besok aku akan pergi bersama Suang Yun. Bai Di dan Sueling akan tinggal di rumah. Kalian berdua bisa pergi dan melakukan urusan kalian sendiri. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Aku tidak butuh kalian untuk mengawasiku sepanjang waktu. Bai Di mengerutkan kening. Tidak, aku khawatir padamu. Sueling mengulurkan tangan dan membelai dagu Huan Huan. Ada begitu banyak binatang jantan berdarah panas di perkemahan. Bagaimana jika seseorang membawamu pergi dan memakanmu? Dagingmu sangat sedikit. Dagingmu bahkan tidak cukup untuk kami berempat makan sampai kenyang. Tidak ada yang bisa merebut makanan kami lagi. Huan Huan menepis cakarnya dan berkata dengan serius, aku kepala keluarga. Kalian harus mendengarkanku. Baiklah, rapat keluarga hari ini sudah selesai. Bubar, semuanya, mandi dan tidur. Baik Bai Di maupun Sueling tidak bergerak. Huan Huan meletakkan kedua tangannya di pinggul. Jika kamu tidak patuh, jangan pernah datang ke kamarku lagi. Sambil berkata begitu, dia berjalan menuju ke atas. Suang Yun segera mengikuti dan menggendongnya dari belakang. Tidak apa-apa jika mereka tidak patuh. Aku pasti akan mendengarkanmu. Ayo tidur bersama malam ini. Bab 415. Keesokan harinya, Huan Huan meninggalkan Bai Di dan Sueling di rumah. Dia mengikuti Suang Yun menuruni gunung. Big Goody, Dos, Tres, dan Little Goody mengikuti di belakang mereka. Huan Huan bertanya, saya mendengar Anda menyebutkan dukun Tao Wei kemarin. Apakah Anda tahu seperti apa rupanya? Tidak, serigala putih embun beku perak menggendongnya ke depan.
Aku pernah mendengar nama Tao Wei dari He Guang. Kudengar dia adalah dukun paling kuat di ras iblis. Dia jarang muncul di medan perang. Tidak banyak orang yang pernah melihatnya. Oh, serigala putih beku perak merasa sedikit penasaran. Mengapa kau tiba-tiba bertanya tentangnya? Terakhir kali aku berada di kota kayu suci, aku mendengar bihuan menyebut nama ini. Aku menduga dialah yang menghasut bihuan untuk membunuh wanita suci itu, yang mengubahnya menjadi iblis. Serigala putih embun beku perak tidak menduga hal ini. Ia bertanya, bukankah bihuan adalah pendeta tinggi kota kayu ilahi? Bagaimana ia bisa terlibat dengan dukun ras iblis? Saya tidak yakin tentang itu. Mereka sampai di kamp dengan cepat. Perkemahan itu dipenuhi oleh para prajurit binatang. Begitu serigala putih beku perak muncul, banyak prajurit binatang membungkuk kepadanya. Serigala putih Frost perak membawa Huan-Huan melewati perkemahan dan tiba di pintu masuk tenda yang sangat besar. Dia berubah wujud menjadi manusia dan berkata kepada Big Goody sambil mengenakan pakaiannya, kita punya sesuatu untuk dilakukan. Bawa saudara-saudaramu ke tempat lain untuk bermain. Big Goody menanggapi. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menunggu ketiga saudaranya berbalik dan pergi. Mereka sudah berada di kamp setiap hari akhir-akhir ini dan sangat mengenal tempat itu. Suang Yun sama sekali tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Suang Yun menuntun Huan-Huan ke dalam tenda. Tenda ini khusus digunakan untuk pertemuan. Tenda ini ditutupi karpet tebal. 5 penguasa kota lainnya dan para dukun yang mereka bawa semuanya telah tiba. Mereka duduk di karpet dan makan sambil menunggu Suang Yun. Ketika Suang Yun masuk bersama Huan-Huan, dia menyadari bahwa mereka semua adalah kenalan lama. Huan-Huan melihat Jiang Bo di antara 5 dukun. Jiang Bo tentu saja melihatnya juga. Dia mengalihkan pandangan dengan canggung dan pura-pura menundukkan kepala untuk makan. Dia ingin berpura-pura tidak melihatnya, tetapi Huan-Huan tidak mengizinkannya. Dia tersenyum dan membungkuk untuk menyambutnya. Nak, lama tak berjumpa. Mengapa kamu tidak menyapaku saat melihatku? Jiang Bo, kalau saja dia punya jarum di tangannya, dia akan menjahit mulut wanita ini hingga tertutup. Dia terlalu sarkastik. Dia membuka mulutnya dan langsung menusuk bagian yang sakit. Melihat wajah dukunnya memerah karena marah, penguasa kota terbatuk ringan dan melangkah maju untuk membantu Jiang Bo. Masa lalu adalah masa lalu. Dukun Huan-Huan, silakan duduk. Kami baru saja akan membahas cara menangani benih iblis dari ras iblis. Tentu saja, Huan-Huan menemukan kursi kosong dan duduk. Bagaimana diskusi kalian? Suang Yun duduk di sampingnya. Ia mengambil buah yang harum dan renyah, menyeka embun di atasnya, dan membiarkan Huan-Huan memakannya sebagai camilan. Penguasa kota Black Crystal City berkata, misi kita adalah menangkap 30 tahanan, tetapi iblis-iblis itu terlalu licik. Mereka malah menghancurkan diri sendiri untuk melawan. Aku ingin para dukun memikirkan cara untuk membuat obat yang akan membuat iblis-iblis itu pingsan sebelum mereka menghancurkan diri sendiri. Pada saat itu, kita akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengikat mereka dan mencari benih-benih iblis mereka. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa menghancurkan diri sendiri. Keempat penguasa kota lainnya mengangguk setuju. Penguasa kota Black Crystal City memandang para dukun itu. Pertanyaannya sekarang, bisakah kalian membuat obat seperti itu? Pada saat ini, suara retakan datang dari arah Huan-Huan sekali lagi. Buahnya harum dan renyah, rasanya lesat. Rasanya asam dan manis, dan sangat renyah. Kelima dukun itu saling berpandangan. Jiang Bo adalah orang pertama yang berbicara. Saya tahu obat yang bisa digiling menjadi bubuk dan dicampur dengan air. Setelah meminumnya, Anda akan merasa mati rasa di sekujur tubuh dan tidak akan bisa bergerak selama setengah hari. Penguasa kota Black Crystal City dengan cepat bertanya, obat apa itu? Jiang Bo berkata, bubuk kulit kodok. Pada saat ini, suara retakan datang dari arah Huan-Huan sekali lagi. Buah-buahan manisnya juga lesat. Dia makan 2 lagi. Tak seorang pun yang hadir pernah mendengar tentang obat ini sebelumnya, jadi mereka semua tampak bingung. Penguasa kota kristal hitam berkata, Dokter penyihir Jiang Po, bisakah kau memberitahuku ramuan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat bubuk kulit katak?
Bubuk kulit katak adalah resep yang sangat tidak lazim. Jiang Bo beruntung mengetahui keberadaannya. Mengenai formulanya, dia tidak tahu. Namun, saat ini, semua orang menatapnya. Jika dia mengatakan tidak tahu, dia pasti akan ditertawakan karena terlalu bodoh. Terutama karena Lin Huan sedang menonton di sampingnya, dia tidak mungkin kalah. Huan sudah kenyang dengan buah-buahan itu, jadi dia mulai mengunyah biji bunga matahari. Retak, retak, retak. Sementara semua orang membicarakan hal-hal serius, dialah satu-satunya yang makan tanpa henti. Para penguasa kota telah meliriknya beberapa kali berturut-turut, berharap dia akan berhenti makan. Namun, Huan sama sekali tidak menyadari tatapan mereka. Setelah memakan biji bunga matahari, dia memakan kacang tanah. Kacang tanahnya sangat harum. Penguasa kota kristal biru tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kami di sini untuk membahas masalah serius. Bisakah kamu berhenti makan?" Huan tampak polos. "Kamu bisa membicarakan urusanmu dan aku akan makan makananku. Kita tidak akan saling menghalangi. Tapi kamu makan terlalu berisik. Kamu memengaruhi kami." Oh, Huan dengan patuh meletakkan kacang tanah dan mengambil ubi jalar panggang dari api dengan tongkat kayu. Wajahnya ditutupi kerudung, jadi dia harus menundukkan kepalanya agar lebih mudah makan. Tangannya melingkari kerudung itu dan dia menggigit ubi panggang itu tanpa suara. Dia tampak seperti hamster kecil yang mencuri makanan. Memakan ubi jalar tidak akan menimbulkan suara apapun, namun aroma ubi jalar panggang memenuhi tenda. Semua orang menelan ludah menghadapi godaan itu. Huan memotong setengah ubi jalar untuk Suang Yun. "Makanlah, manis sekali." Suang Yun meraih tangannya dan menundukkan kepalanya untuk menggigit ubi jalar itu. Dia mengangguk dan berkata, "Memang manis." Yang lainnya, setelah mereka berdua masuk, mereka tidak melakukan apapun kecuali makan. Mereka tidak memiliki etika profesional seperti seorang penguasa kota atau dukun. Jiang Bo menatap Huan sejenak sebelum dia tiba-tiba memikirkan sebuah rencana. Dokter penyihir Huan memenangkan juara pertama dalam kompetisi sebelumnya. Dia tahu paling banyak herbal di antara kita. Dia pasti pernah mendengar tentang bubuk kulit katak. Mengapa kamu tidak memintanya untuk membantu menjelaskan herbal apa saja yang dibutuhkan bubuk kulit katak? Kekalahannya sebelumnya terhadap Huan telah menjadi rintangan di hati Jiang Bo. Kali ini, dia bisa melemparkan masalah pembuatan bubuk kulit katak padanya dan mempermalukannya di depan semua orang. Dengan cara ini, mereka akan seimbang. Begitu mendengar namanya, Huan langsung menatap Jiang Bo dengan bingung. "Kenapa kamu memanggilku, Nak?" "Jiang Bo." Suang Yun perlahan menyeka remah-remah ubi jalar dari jarinya dan berkata, "Dokter Jiang Bo ingin meminta petunjuk darimu tentang bubuk kulit katak." "Siapa bilang aku meminta petunjuk? Aku jelas-jelas mengujinya." Jiang Bo marah dan hendak membantah. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Huan berbicara terlebih dahulu. "Aku pernah mendengarnya, tapi ingat, kamu harus memanggilku, Ayah. Jangan terus-terusan memanggilku, Huan. Kamu sudah tidak muda lagi. Kamu harus belajar menghormati orang yang lebih tua, mengerti?" Jiang Bo, sungguh menyebalkan, namun dia harus tetap tersenyum. Bab 416. Huan berkata perlahan, "Kupas kulit kodok kuda emas dan rendam dalam air biji pasir selama sehari. Kemudian, keluarkan kulit kodok dan keringkan. Setelah itu, Anda bisa menggilingnya menjadi bubuk. Begitulah cara membuat bubuk kulit kodok." Jiang Bo tidak percaya. "Sesederhana itu?" Huan bertanya, "Apakah kamu tidak tahu cara membuat bubuk kulit kodok?" "Memang sangat mudah." Penguasa kota kristal biru segera bertanya, "Jiang Bo, apakah begitu caramu membuat bubuk kulit katak?" Jiang Bo tidak tahu cara membuat bubuk kulit katak, tetapi dia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan Huan. Dia hanya bisa menelan ludah dan berkata, "Ada lebih dari satu cara untuk membuat bubuk kulit katak. Aku belum pernah mendengar metode yang dia sebutkan." Huan tersenyum dan berkata, "Mudah untuk mengetahui apakah saya salah. Anda bisa mengikuti metode saya. Jika obat yang Anda buat pada akhirnya berhasil, itu berarti formula saya benar." Yang lain mengangguk,
menunjukkan bahwa ini adalah metode yang sangat sederhana dan efektif. Huan tersenyum dan bertanya, "Nak, kamu baru saja mengatakan bahwa ada lebih dari satu cara untuk membuat bubuk kulit kodok. Bisakah kamu memberitahu kami cara lain untuk membuatnya? Itu akan memperluas wawasanku." Jiang Bo menggertakkan giginya. "Bisakah kau berhenti menyebut dirimu ayahku? Tapi aku ayahmu. Kapan kamu menjadi ayahku? Jangan bicara omong kosong." Hati Huan terasa sakit. "Terakhir kali, kamu memanggilku, ayah, 3 kali di depan begitu banyak orang. Aku tidak menyangka kamu akan melupakannya dalam sekejap mata. Kamu terlalu tidak berperasaan." Jiang Bo sangat marah hingga wajah dan lehernya memerah. "Aku memanggilmu seperti itu terakhir kali karena aku kalah taruhan. Aku mengaku kalah. Bagaimana dengan ini? Mari kita bertaruh lagi tentang cara membuat Tot Skin Powder. Aku baru saja memberimu resepnya. Beritahu aku resep lainnya. Jika resepmu lebih baik, aku akan berlutut dan meminta maaf kepadamu segera. Namun, jika resepku lebih baik, kamu harus memanggilku, Dedi, setiap kali kamu bertemu denganku di masa mendatang." Jiang Bo menghindari tatapannya. "Mengapa aku harus menyetujui taruhanmu yang tidak masuk akal itu?" Huan berkata dengan tegas, "Karena aku ingin kamu patuh memanggilku, ayah, di masa depan." Jiang Bo, logikanya mengatakan untuk tidak marah, tetapi dia masih saja marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas, "Mungkin bukan aku yang kalah. Mungkin kamu yang kalah. Jika aku kalah, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu." "Kau mengatakannya. Benar sekali. Semua yang hadir bisa bersaksi." Penguasa kota Blue Crystal City diam-diam menarik lengan baju Jiang Bo, tetapi dia mengabaikannya. Pada saat ini, Jiang Bo sangat marah sehingga dia kehilangan akal sehatnya. Dia membuka mulutnya dan setuju. "Baiklah, aku akan bertaruh denganmu." Huan tersenyum licik. "Jangan menarik kembali kata-katamu." Ketika Jiang Bo melihat senyumnya, dia langsung tenang. Dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu impulsif dan setuju untuk bertaruh dengannya. Dia harus memikirkan cara untuk menipu mereka. Sayangnya, Huan tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Dia membuka mulutnya dan mendesak, "Cepat dan beritahu aku formulamu. Aku akan meminta seseorang untuk membantu membuat bubuk kulit kodok sesuai dengan metodemu." Jiang Bo sama sekali tidak tahu rumusnya. Ia begitu cemas hingga berkeringat dingin, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk terlihat tenang. "Apa terburu-buru? Aku sudah lama tidak membuat Tot Skin Powder. Aku tidak ingat rumus pastinya. Coba kupikirkan sebentar." "Baiklah, luangkan waktu untuk memikirkannya." Huan mengeluarkan segenggam biji bunga matahari goreng dan terus memakannya. Retak, retak, retak. Semua orang memandang Jiang Bo, menunggu dia mengucapkan rumus itu. Keringat dingin muncul di wajah Jiang Bo. Retak, retak, retak. Biji bunga matahari ini harum sekali. Jiang Bo tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Bisakah kamu berhenti makan? Berisik sekali sampai aku tidak dapat berpikir." Huan berkata sambil mengunyah biji bunga matahari, "Jika kamu pikir aku berisik, kamu bisa menutup telingamu. Tidak ada yang mengikat tanganmu." Anda, pada saat ini, suara retakan datang dari arah Huan sekali lagi. Jiang Bo ingin sekali mencekik wanita berlidah tajam ini. Setiap kali bertemu dengannya, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Apakah dia musuh bebuyutannya? Di bawah tatapan semua orang yang terdiam, Jiang Bo menahan diri untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia tidak dapat menahannya lagi. Dia hanya dapat menemukan sebuah alasan. "Aku benar-benar tidak ingat." Huan meludahkan biji bunga matahari. "Itu artinya kamu kalah." Jiang Bo mengepalkan tangannya. "Aku kalah. Cepat, panggil aku, ayah." Jiang Bo menggertakkan giginya. "Ayah." Huan tersenyum hingga matanya membentuk bulan sabit. Tidak buruk, tidak buruk. Sungguh anak yang penurut." Setelah pertemuan berakhir, Jiang Bo adalah orang pertama yang meninggalkan tenda. Penguasa kota kristal biru berjalan di belakangnya. Setelah mereka pergi jauh, penguasa kota Blue Crystal City merendahkan suaranya dan berkata,
kau tahu wanita itu sulit diajak bicara, jadi mengapa kau masih berdebat dengannya? Sekarang, kau tidak hanya kehilangan harga diri, tetapi kau juga kehilangan segalanya. Ekspresi wajah Jiang Bo sangat jelek. Dia sengaja membuatku marah. Dia sengaja ingin mempermalukanku. Sang penguasa kota bertanya, mengapa kamu melakukan apa yang diinginkannya padahal kamu tahu dia melakukannya dengan sengaja? Saya sangat marah. Penguasa kota menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kau terlalu keras kepala. Dia pasti juga menyadari hal ini, itulah sebabnya dia terus-menerus memprovokasimu. Namun, kau selalu tertipu. Sebaiknya kau menjauh darinya di masa depan. Jangan tertipu olehnya lagi. Jiang Bo sangat marah, tetapi dia tidak dapat memikirkan solusi untuk saat ini. Dia hanya bisa menahan amarahnya. Sang penguasa kota menepuk bahunya. Tenang saja, saat kita mencapai kota binatang tingkat menengah, aku akan membantumu menghadapinya. Para prajurit binatang berhasil membuat bubuk kulit katak sesuai dengan formula yang diberikan oleh Huan-Huan. Mereka menangkap beberapa mangsa untuk percobaan. Bubuk kulit katak memang berguna. Mereka hanya membutuhkan sedikit bubuk untuk membuat seekor lembu liar dewasa jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Seluruh tubuhnya mati rasa, dan efeknya biasanya bisa bertahan selama setengah hari. Dengan obat ini, mereka tidak takut lagi pada setan yang menghancurkan diri sendiri. Para penguasa kota Black Crystal City dan Blue Crystal City tidak dapat menahan diri lagi. Mereka segera mengumpulkan orang-orang mereka dan bersiap untuk melancarkan serangan diam-diam ke perkemahan iblis malam ini dan menangkap beberapa tahanan. Suang Yun merasa waktunya terlalu sempit dan menyarankan mereka untuk menunggu. Sayangnya, kedua penguasa kota itu sangat ingin menang. Mereka hanya ingin menyelesaikan misi dengan cepat dan memperoleh hak untuk naik ke kota binatang tingkat menengah. Mereka mengabaikan saran Suang Yun. Malam itu, kedua penguasa kota meninggalkan perkemahan dengan dua tim elit mereka yang terdiri dari binatang buas jiwa. Di malam yang gelap gulita, para prajurit binatang menyelinap menyeberangi Sungai Hitam dan menuju perkemahan iblis. Tanpa diduga, sebelum mereka bisa mencapai perkemahan, banyak binatang iblis bersenjata lengkap tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Kelompok penyerang itu dikepung. Di bawah pimpinan kedua penguasa kota, para prajurit binatang berjuang keluar dari pengepungan dan menyeberangi Sungai Hitam untuk kembali ke perkemahan. Dalam pertempuran ini, hampir semua 100 prajurit binatang yang mereka bawa terbunuh. Bab 417. Kedua penguasa kota itu terluka. Hanya tersisa sekitar 10 prajurit binatang. Mereka semua terluka parah dan hampir mati. Mereka hanya bisa kembali hidup-hidup karena sudah hampir mati. Huan-Huan dan 5 dukun lainnya dibangunkan di tengah malam untuk membantu menyelamatkan mereka. Malam yang kacau pun berlalu. Kedua penguasa kota akhirnya selamat. Belasan prajurit binatang yang berhasil kembali semuanya tewas, dan tidak seorang pun dari mereka yang bisa diselamatkan. Hanya dalam satu malam, mereka telah kehilangan 100 prajurit binatang. Ini tentu saja merupakan pukulan yang sangat menyakitkan bagi mereka. Menurut hukum militer, Suang Yun menghukum penguasa kota kristal hitam dan kota kristal biru. Ketika dia kembali ke tenda dengan marah, dia melihat Huan-Huan dalam keadaan linglung. Dia membelai kepalanya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku bertanya-tanya mengapa pasukan ras iblis menyiapkan penyergapan terlebih dahulu. Bagaimana mereka tahu kita akan menyerbu malam ini? Suang Yun tercengang. Maksudmu ada yang membocorkan berita itu? Mungkin. Aku tidak yakin. Huan-Huan berpikir sejenak. Lupakan saja. Jangan pikirkan ini untuk saat ini. Saat kita bertarung bersama, adalah tabu untuk saling curiga. Kita tidak bisa bertarung di antara kita sendiri sebelum kita mengalahkan iblis. Meskipun Huan-Huan tidak menyebutkannya lagi, Suang Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak setiap kali dia melihat kelima penguasa kota. Mereka adalah satu-satunya yang tahu tentang rencana penyerbuan itu. Apakah salah satu dari mereka membocorkan berita itu? Tepat saat Suang Yun memikirkan hal ini, Xuan Wei tiba-tiba datang. Penampilannya sama saja, wajahnya tersembunyi di balik topeng logam, dan dia mengenakan baju besi logam yang berat. Dia berdiri di depan Huan-Huan seperti gunung tinggi,
tampak menakutkan. Huan sangat senang melihatnya. Saya sudah menjelaskan situasinya kepada Nabi. Dia sudah mencabut surat perintah penangkapan untukmu. Kamu bisa kembali menjadi pengawal dewa sekarang. Aku sudah tahu tentang ini. Itulah sebabnya aku datang menemuimu. Huan tampak bingung. Xuan Wei berkata dengan tenang, sebelum aku datang ke Sungai Hitam, aku secara khusus kembali ke kota 10.000 binatang buas. Nabi secara pribadi menemuiku dan menugaskanku untuk menyelidiki kebenaran di balik pembunuhan Mater. Huan dengan cepat bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Ceritanya panjang. Biar saya ceritakan secara singkat. Mater dibunuh karena dia tahu sesuatu yang tidak seharusnya dia ketahui. Huan merasakan sesuatu yang tidak biasa. Apa yang Mater ketahui? Xuan Wei pertama kali menatapnya, lalu menatap Bai Di, Suang Yun, dan Sue Ling di sampingnya. Dia berkata dengan serius, masalah ini rahasia. Secara logika, aku seharusnya tidak memberitahumu, tetapi sekarang setelah kau melawan iblis, aku akan mengungkapkan sedikit informasi kepadamu. Keingintahuan Huan terusik oleh kata-katanya, dan dia segera menutup mulutnya. Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Bai Di mengusap kepalanya dan menatap Xuan Wei. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan membuat kami penasaran. Xuan Wei merendahkan suaranya. Apakah kamu ingat bagaimana Bi Huan meninggal? Sue Ling berkata, aku mendengar dari Sue Hui bahwa Bi Huan dibunuh oleh Qian Ye dan Sue Hui karena dia kehilangan akal sehatnya dan menjadi haus darah setelah menjadi iblis. Lalu apakah kamu tahu mengapa Bi Huan dirasuki setan? Huan berpikir sejenak. Itu karena dukun Tao Wei. Xuan Wei sedikit terkejut. Bagaimana kamu tahu? Sebelum Bi Huan meninggal, dia menyebut nama Tao Wei. Setelah kembali, aku memikirkannya. Kurasa dia terlibat dalam iblisisasi Bi Huan. Xuan Wei mengangguk. Memang karena dorongan Tao Wei, Bi Huan merendahkan dirinya dan menjadi iblis. Namun, Bi Huan bukan satu-satunya yang menjadi iblis. Ada juga pengkhianat di kuil 10.000 binatang. Bukan hanya Huan, tetapi bahkan Bai Di, Suang Yun, dan Sue Ling tampak terkejut. Pengkhianat telah muncul di kuil. Xuan Wei berkata dengan sungguh-sungguh, Mater tidak sengaja mengetahui hal ini. Dia ingin menggunakan masalah ini untuk mengancam pihak lain dan mendapatkan keuntungan. Pada akhirnya, dia dibunuh untuk membungkamnya. Secara kebetulan, kamu melihat Mater saat itu. Untuk menyembunyikan kebenaran, si pembunuh berencana menjebakmu atas pembunuhan. Huan menyadari sesuatu. Saya memang kambing hitam. Suang Yun mendesak, kamu belum mengatakan siapa pembunuh sebenarnya. Xuan Wei berkata, saya masih menyelidiki masalah ini. Saya sudah membuat beberapa kemajuan, tetapi saya belum bisa memberi tahu Anda. Bai Di menganalisis situasi dengan tenang. Mater mengancam pihak lain agar dia bisa mendapatkan sesuatu, yang berarti pihak lain memiliki posisi tinggi di kuil dan dapat memberinya banyak keuntungan. Itulah sebabnya Mater mengambil risiko untuk mengancamnya. Sue Ling melanjutkan, di seluruh kuil 10.000 binatang buas, orang dengan status tertinggi adalah nabi atau asosiasi tetua. Kemungkinan nabi telah dirasuki setan terlalu rendah. Untuk sementara, kita akan menyingkirkannya sebagai tersangka. Kalau begitu, satu-satunya tersangka adalah asosiasi tetua. Suang Yun sangat terkejut. Pembunuh sebenarnya bersembunyi di asosiasi tetua. Xuan Wei menatap mereka tanpa daya. Bahkan jika kalian sudah menebaknya, jangan mengatakannya dengan keras. Jika kalian dengan gegabah menuding asosiasi tetua sebelum aku menemukan bukti yang meyakinkan, itu akan dengan mudah membuat musuh waspada. Huan mengusap dagunya dan berpikir. Menurutku, tetua pertama adalah yang paling mencurigakan. Oh, dia berniat jahat padaku. Setiap kali dia melihatku, dia ingin menusukku dengan matanya. Mungkin dia membunuh Mater, jadi itu sebabnya dia tidak sabar untuk membunuhku demi menutupi kebenaran. Dengan begitu, tidak akan ada bukti. Xuan Wei berkata dengan tenang, penatua pertama memang sangat mencurigakan. Dia sudah tua. Secara logika, dia seharusnya turun tahta dalam beberapa tahun, tetapi karena dia sudah berkuasa begitu lama, akan sulit baginya untuk melepaskannya. Dia tidak tahan untuk turun tahta,
jadi dia perlu menjadi lebih kuat dan memiliki tubuh yang lebih kuat. Para iblis dapat memberinya semua hal ini. Huan segera berkata, kalian harus menangkap orang tua ini yang akan melakukan apa saja untuk memuaskan keinginannya. Tanpa bukti yang meyakinkan, aku tidak bisa menangkapnya. Lagi pula, dia adalah ketua asosiasi tetua. Ada banyak kekuatan yang mendukungnya. Aku tidak bisa bertindak gegabah. Lalu apa yang akan kau lakukan? Apakah kau hanya akan mengulur waktu dengannya? Xuan Wei berkata, saya datang ke Sungai Hitam untuk mencari bukti. Huan sangat bingung. Bukti apa yang ada di sini? Tetua pertama belum pernah ke Sungai Hitam. Dia belum pernah ke sini, tapi kaki tangannya pernah ke sini. Huan tercengang. Orang tua itu punya kaki tangan. Saya baru saja mengatakan bahwa Bi Huan bukanlah satu-satunya binatang buas yang telah dirasuki setan. Selain tetua pertama, ada juga beberapa utusan dan dukun. Saya menemukan bahwa salah satu dari 5 dukun yang datang ke Sungai Hitam kali ini adalah kaki tangan tetua pertama. Orang itu bersembunyi di antara kalian. Saya khawatir dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Saya akan menangkapnya dan mendapatkan bukti darinya. Kemudian, saya akan menangkap tetua pertama. Bab 418. Perkataan Xuan Wei mengejutkan keempat orang yang hadir. Mereka tidak menyangka akan ada pengkhianat di antara bangsanya sendiri yang telah diam-diam disetankan. Wajah kelima dukun itu langsung terlintas di benak mereka. Mereka tampak biasa saja, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, mereka merasa ada yang tidak biasa. Xuan Yun ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk menyuarakan keraguannya. Belum lama ini, kami melancarkan serangan mendadak. Rencana itu dijalankan bersama oleh para penguasa kota Black Crystal City dan Blue Crystal City. Namun, sebelum mereka bisa mencapai perkemahan ras iblis malam itu, mereka dicegat di tengah jalan. Xuan Wei segera mengerti apa maksudnya. Apakah kamu curiga ada yang memberitahu mereka? Kupikir seseorang mungkin tidak sengaja membocorkan informasi itu, tapi setelah apa yang baru saja kau katakan, aku terus berpikir bahwa pengkhianat itu mungkin berada di balik semua ini. Itu sangat mungkin. Ekspresi Xuan Wei serius. Kita harus menemukan pengkhianat yang bersekongkol dengan iblis itu secepat mungkin. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah besar. Baidi berkata, beritahu kami jika kamu butuh bantuan. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Silakan saja dan lakukan urusanmu sendiri. Serahkan pelacakan pengkhianat itu padaku. Untuk melacak pengkhianat itu, Xuan Wei memasuki kamp sebagai bagian dari bala bantuan dan mengambil kesempatan untuk diam-diam mengamati kelima dukun itu. Sejak mereka mengetahui bahwa mungkin ada pengkhianat di kamp, Xuan Yun, Baidi, dan Sue Ling tidak lagi berani membiarkan Huan berkeliaran di kamp. Tidak peduli kapan atau di mana, dia harus memiliki setidaknya satu pasangan binatang jantan untuk memastikan keselamatannya. 5 hari berlalu seperti ini. 5 penguasa kota lainnya akhirnya tidak bisa tinggal diam lagi. Mereka mencari Xuan Yun bersama-sama. Kita hanya punya waktu sebulan. Sudah hampir 2 minggu berlalu, tetapi kita belum menyelesaikan misi. Jika kita terus menunda, semua misi kita akan gagal. Xuan Yun sebenarnya cukup cemas, tetapi identitas pengkhianat itu belum jelas. Kelima penguasa kota dan dukun yang mereka bawa sangat mencurigakan. Jika mereka menyerang iblis lagi, sulit dijamin beritanya tidak akan bocor. Terakhir kali, mereka kehilangan 100 prajurit binatang. Itu adalah pelajaran yang bisa dipetik. Penguasa kota Kristal Biru berkata, aku tahu kita kehilangan banyak prajurit binatang terakhir kali, tetapi itu hanya kecelakaan. Jika rencana kita lebih matang kali ini, itu pasti tidak akan terjadi lagi. Keempat penguasa kota lainnya mengangguk setuju. Xuan Yun melirik para penguasa kota dari kota Kristal Biru dan kota Kristal Hitam. Apakah kalian sudah pulih dari luka-luka kalian? Mereka menjawab serentak, kami sudah pulih. Benarkah? Xuan Yun mengangkat tangannya dan menempelkannya di bahu dan lengan mereka. Keduanya langsung menjadi pucat karena kesakitan. Xuan Yun menatap mereka dengan tenang. Kedua penguasa kota itu belum pulih dari luka-luka mereka. Mari kita tunggu mereka pulih sebelum memasuki wilayah ras iblis. Tetapi,
Suang Yun menyela alasan mereka. Seperti yang baru saja kau katakan, kita harus merencanakan dengan hati-hati kali ini. Situasi terakhir tidak boleh terjadi lagi. Kedua penguasa kota itu sangat kuat dan sebagai bagian dari pasukan tempur utama kita, mereka harus sehat untuk melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dengan begitu, peluang kita untuk menang akan lebih tinggi. Kedua penguasa kota itu terdiam. Suang Yun berdiri. Itu saja untuk rapat hari ini. Dibubarkan. Dengan itu, dia melangkah keluar dari tenda, meninggalkan kelima penguasa kota saling berpandangan. Penguasa kota Blue Crystal City kembali ke tendanya. Tidak lama setelah dia duduk, Jiang Bo tiba. Saat dia mengganti pakaian penguasa kota, dia bertanya, bagaimana diskusinya? Penguasa kota menghela napas. Suang Yun tidak setuju untuk menyerang sekarang. Kenapa? Kita tidak punya banyak waktu lagi. Benar sekali. Waktu itu sangat berharga, tetapi sebagai panglima tertinggi, Suang Yun menolak untuk berperang. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Penguasa kota melihat luka di lengannya. Tetapi dia benar tentang satu hal. Aku harus pulih dengan cepat. Kalau tidak, aku tidak akan bisa pergi ke medan perang. Jiang Bo mengerutkan kening. Lukamu sangat dalam. Kamu tidak bisa melakukan gerakan besar untuk saat ini. Kalau tidak, lukamu akan mudah robek lagi, menyebabkan lukamu semakin parah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku harus pergi ke medan perang. Kalau tidak, tanpa ada yang memimpin pasukan kita tidak akan bisa menyelesaikan misi ini. Semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Jiang Bo merenung sejenak. Aku punya cara untuk membantumu menyembuhkan lukamu dengan cepat, tetapi mungkin ada beberapa efek sampingnya. Apa akibatnya? Ada kemungkinan Anda akan mengalami banyak sakit kepala. Anda juga akan mudah tersinggung dan gelisah. Terkadang, Anda bahkan mungkin ingin membunuh orang lain. Beberapa kata pertama mengejutkan sang penguasa kota. Pembunuhan. Jika pengendalian diri Anda tidak kuat, Anda memang akan merasakan dorongan untuk membunuh orang. Namun, jika pengendalian diri Anda cukup kuat untuk menekan niat membunuh di hati Anda, maka Anda tidak akan terlihat berbeda dari binatang buas biasa. Mendengar dia berkata demikian, sang penguasa kota merasa efek sampingnya tidak tampak serius. Penguasa kota mempertimbangkan untung ruginya. Dibandingkan dengan sequel kecil, jelas lebih penting untuk menyelesaikan misi dan memperoleh kesempatan untuk naik ke kota binatang tingkat menengah. Dia sudah memutuskan. Kalau begitu berikan aku obat itu. Jiang Bo bertanya lagi, apakah kamu yakin? Positif. Penguasa kota yakin akan pengendalian dirinya. Dia pasti bisa menahan niat membunuhnya dan mencegah akibat terkutuk itu terjadi. Jiang Bo tersenyum. Tunggu sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya sekarang. Huan sedang memancing di tepi sungai. Big Goody, Dos, Tres, dan Little Monster duduk di sampingnya. Mereka menatap tongkat pancing dengan mata hijau gelap mereka seolah-olah mereka penasaran bagaimana tongkat tipis ini bisa menangkap ikan. Baidi meletakkan kantung kulit di samping Huan. Apakah cacing tanah ini cukup? Huan membuka kantong itu dan melihat isinya. Cukup. Dia mengeluarkan 2 batang pancing rakitan yang baru saja dibuat. Kailnya terbuat dari tulang yang diasah. Kailnya tidak bisa ditekuk, tetapi ada duri di ujungnya. Huan mengaitkan cacing tanah ke ujung tulang, lalu mengayunkan kailnya ke sungai. Pada saat ini, Suang Yun berjalan mendekat. Apa yang sedang kamu lakukan? Big Goody berkata, ibu sedang memancing. Anak-anak yang patuh berkata serempak, kita bisa makan ikan malam ini. Suang Yun menyentuh kepala mereka, lalu melihat keranjang bambu di sampingnya. Keranjang itu kosong. Tidak ada seekor ikan pun. Dia bertanya, mengapa kalian tidak mendapatkan ikan? Saya baru saja mulai memancing. Ikan-ikan tidak akan memakan umpannya sampai nanti. Huan memasukkan tongkat pancing ke tangan Baidi dan menyuruhnya untuk tetap diam. Baidi melirik Suang Yun. Kudengar para penguasa kota itu pergi untuk berdiskusi tentang penyerangan terhadap iblis denganmu lagi. Yah, mereka semua ingin segera menyelesaikan tugasnya, tapi masalah pengkhianat itu membuatku khawatir. Baidi berkata, aku mengerti, tapi kamu tidak bisa terus menunda. Waktumu tidak banyak.
Suang Yun menghela napas. Aku juga tahu bahwa waktunya hampir habis. Bab 419. Huan mengeluarkan total 5 joran pancing. Selain joran di tangan Baidi, ia menyerahkan 4 joran pancing lainnya kepada Big Goody, Dos, Tres, dan Little Monster untuk dijaga. Huan mengingatkan mereka dengan lembut, begitu kalian melihat ada gerakan, segera tarik pancingnya. Anak-anak serigala itu berjongkok di tanah dengan patuh dan menatap pancing tanpa berkedip. Masing-masing dari mereka lebih serius daripada yang lain. Setelah sekian lama, ikan itu tetap tidak memakan umpannya. Anak-anak serigala itu pun tidak dapat duduk diam lagi. Huan berkata, memancing itu seperti berburu. Anda harus bersabar. Mendengar perkataan induknya itu, anak-anak serigala pun menjadi tenang dan meneruskan menjaga pancingnya. Tatapan mata Huan menyapu kelima joran pancing itu satu persatu. Tiba-tiba ia menyadari bahwa joran Baidi bergerak. Ia pun segera berseru, Baidi, ada ikan. Begitu dia mengucapkan kata pertama, Baidi melihat tongkat pancing di tangannya bergerak. Dia segera menariknya kembali. Seekor ikan besar dan gemuk terbang keluar dari air dan mengibas-ngibaskan ekornya dengan kuat di udara. Anak-anak serigala membelalakan mata mereka karena iri. Baidi menangkap ikan besar itu, membuka mulutnya, dan mengeluarkan umpan. Huan dengan senang hati membawa keranjang bambu untuk menaruh ikan besar itu. Baidi mengikuti contoh Huan. Ia mengaitkan cacing tanah ke umpan dan melemparkannya ke sungai. Ia menatap tongkat pancing itu. Pengkhianat itu bersembunyi dengan sangat baik. Kita harus bersabar dan membuatnya kelelahan. Suang Yun menggaruk rambutnya yang pendek dan berwarna putih keperakan. Tapi kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kalau begitu, kita akan belajar dari metode Huan. Mari kita siapkan umpan juga. Kita akan memancing pengkhianat itu keluar dari air dan menangkapnya. Maksudmu? Baidi berkata tanpa tergesa-gesa, siapa yang tahu tentang serangan kota kristal hitam dan kota kristal biru? Hanya 5 penguasa kota dan aku. Suang Yun terdiam, dan para dukun yang mereka bawa. Itu berarti ikan besar mungkin bersembunyi di antara binatang-binatang ini. Lingkari mereka dan lemparkan umpan. Lalu, awasi mereka dan lihat apakah ada di antara mereka yang menggigit umpan. Suang Yun tampak berpikir, aku mengerti. Dia bangkit dan pergi. Dalam sekejap mata, dia sudah pergi. Huan memperhatikannya pergi. Kemana dia pergi? Baidi tersenyum. Dia juga pergi memancing. Keesokan paginya, Suang Yun memanggil 5 penguasa kota lainnya dan para dukun yang mereka bawa untuk bertemu di tenda utama. Suang Yun mondar-mandir di tempat dan mengerutkan kening. Aku kembali dan memikirkannya dengan saksama. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita tidak bisa terus membuang-buang waktu seperti ini. Penguasa kota Golden Crystal City segera berkata, waktu yang diberikan hanya tinggal setengahnya. Kita harus bertindak cepat. Kalau tidak akan ada yang bisa menyelesaikan misi ini. Yang lain pun serempak berkata, benar sekali. Waktunya sudah habis. Kita harus bertindak cepat. Suang Yun melambaikan tangan pada mereka agar mereka diam. Sejujurnya, saya sebenarnya cukup cemas karena kita kehilangan 100 prajurit binatang terakhir kali. Saya khawatir kali ini. Penguasa kota kristal biru berkata dengan tegas, apa yang terjadi terakhir kali adalah masalah masa lalu. Kita telah belajar dari kesalahan kita. Kali ini, kita tidak akan terburu-buru. Mari kita maju bersama dengan mantap. Apa yang terjadi terakhir kali pasti tidak akan terjadi lagi. Suang Yun melirik lengannya. Bagaimana lukamu? Mendengar hal ini, penguasa kota Blue Crystal City sangat bangga. Saya sudah pulih. Suang Yun merasa ragu. Benarkah? Bagaimana kau bisa pulih secepat itu? Aku ingat tulang lenganmu patah. Kau terluka parah. Kau tidak mungkin bisa pulih dalam waktu dekat. Luka-lukaku sudah benar-benar sembuh. Kalau kau tidak percaya padaku, lihat saja. Sang penguasa kota menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengannya yang masih utuh. Bukan saja luka-lukanya telah sembuh, bahkan tidak ada bekas luka sedikit pun. Kecepatan penyembuhan ini sungguh mengejutkan. Semua orang yang hadir tampak tercengang. Seseorang bertanya,
bagaimana kamu pulih? Penguasa kota Blue Crystal City hendak berbicara ketika Jiang Bo berbicara lebih dulu. Fisik penguasa kota kita berbeda dengan orang biasa. Lukanya sembuh lebih cepat daripada orang biasa. Selain itu, aku memberinya obat, sehingga lukanya dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Penguasa kota Black Crystal City, yang juga terluka, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, obat apa itu? Itu adalah jenis obat yang khusus aku kembangkan. Setelah meminumnya, lukanya bisa sembuh dengan cepat, tetapi prosesnya sangat menyakitkan. Orang biasa sama sekali tidak bisa menahannya. Selain itu, mungkin ada akibatnya di masa depan. Jika penguasa kota kita tidak bersikeras untuk pulih dengan cepat sehingga dia bisa berpartisipasi dalam pertempuran, aku tidak akan memberinya obat yang agresif seperti itu. Pada akhirnya, Jiang Bo mendesah tak berdaya, tampak seperti dia tidak punya pilihan. Mendengar ucapannya, semua orang memperhatikan bahwa pemimpin kota Blue Crystal City tampak jauh lebih pucat daripada kemarin. Dia tampak kuyu. Tampaknya obat ini memang sangat ganas. Penguasa kota Black Crystal City, yang awalnya ingin mencobanya, ragu sejenak sebelum memilih untuk menyerah. Bahunya terluka, dan lukanya dalam, tetapi dia seharusnya bisa pulih setelah beristirahat. Dia tidak harus bekerja sekeras penguasa kota Blue Crystal City. Suang Yun merenung sejenak sebelum menggertakkan giginya seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Karena penguasa kota Blue Crystal City telah pulih dari luka-lukanya, peluang kita untuk menang telah meningkat. Waktu sangat berharga. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Mari kita bahas rencana pertempuran hari ini dan pilih waktu dalam 2 hari ke depan untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap para iblis. Semua orang dengan cepat menyetujui. Aku menunggumu mengatakan itu. Sepanjang hari, mereka berkumpul di tenda untuk membahas rencana pertempuran. Pertemuan baru berakhir saat hari sudah gelap. Suang Yun kembali ke tendanya. Huan sudah tertidur di samping harimau putih itu. Harimau putih itu sangat hangat, dan dia tidur dengan nyenyak. Suang Yun tidak tega membangunkannya. Ia berjongkok di luar tenda dan menghabiskan 2 potong besar dendeng. Kemudian, ia mencuci mukanya sebelum kembali ke tenda dengan hati-hati. Ia berubah menjadi serigala putih beku keperakan dan tertidur di samping Huan. Keesokan paginya, Huan membuka matanya dan tidak menemukan siapapun di sampingnya. Setelah mengusap matanya yang masih mengantuk, dia bangun dan berpakaian. Dia mengangkat tirai kulit dan berjalan keluar. Dia melihat Baidi dan Suang Yun berdiri di tepi sungai sambil mengobrol. Huan berjalan mendekat sambil membawa cangkir dan ranting pohon willow. Ia menyapa mereka berdua. Pagi. Baidi dan Suang Yun berhenti berbicara dan menatapnya. Huan berjongkok di tepi sungai dan mengambil secangkir air sungai. Ia membasahi dahan pohon willow dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk menggosok gigi. Setelah selesai menggosok gigi dan mencuci mukanya, Baidi mengeluarkan sisir kecil dan dengan terampil menyisir rambutnya. Suang Yun merasa iri dan ingin membantu Huan menyisir rambutnya. Dia baru saja mengulurkan cakarnya ketika Huan menamparnya. Dengan kecerobohanmu, kamu pasti tidak akan tahu cara menyisir rambutku. Suang Yun tidak yakin. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa menyisir rambutmu jika kau tidak mengizinkanku mencobanya? Huan menunjuk ke arah Big Goody yang tidak jauh dari sana dan berkata, kamu bahkan tidak tahu cara mengepang rambut putrimu. Big Goody tampak bingung. Saya hanya lewat saja. Bab 420. Saat Baidi menyisir rambut Huan, dia berkata kepada Suang Yun, apakah kalian sudah mendiskusikan rencana pertempuran? Karena ditolak setelah berinisiatif menyisir rambutnya, Suang Yun hanya bisa diam-diam mengulurkan cakarnya dan membelai rambut indah Huan. Pada saat yang sama, dia menjawab, ya. Baidi pura-pura tidak melihat gerakan kecilnya. Ceritakan padaku detailnya. Kami berencana untuk melancarkan serangan kejutan lainnya terhadap para iblis besok malam. Penguasa kota Blue Crystal City akan memimpin jalan dengan pasukan binatang buasnya. Kami akan mengikuti di belakang dan membantu mereka menarik perhatian para iblis. 3 penguasa kota lainnya akan memanfaatkan kesempatan untuk menghindari para iblis dengan sekelompok pasukan binatang buas dan menyerbu ke perkemahan para iblis. Baidi berkata,
para iblis mungkin tidak akan percaya. Dengan pengalaman Han Ying, perkemahan akan dijaga ketat. Kami tidak akan melawan mereka secara langsung. Kami akan mundur segera setelah kami menyelesaikan misi. Apakah yang lain setuju dengan rencana pertempuran ini? Suang Yun tersenyum ambigu. Ya, mereka tidak sabar untuk bergerak. Sementara itu, awasi orang-orang itu dan lihat apakah mereka melakukan tindakan apapun. Saya sudah membuat pengaturan. Saya jamin tidak akan ada masalah. Ya, Bai Di melepaskannya. Rambutmu sudah disisir. Apakah terlihat baik-baik saja? Rambut Huan-Huan diikat kepang yang menjuntai dari telinganya hingga ke dadanya. Dia berjongkok di tepi sungai dan menatap pantulan dirinya di air. Dia mengamatinya dari sisi ke sisi. Tidak buruk. Suang Yun mengeluarkan 2 bunga kecil dari suatu tempat dan menyelipkannya ke rambut Huan-Huan. Ini terlihat lebih baik. Tanpa diduga, wanita itu tiba-tiba mendongak dan membuang kedua bunga itu. Jelek. Suang Yun terdiam. Dia mulai bertingkah seperti anak nakal seperti Sueling. Ah cu, Sueling bersin. Sen Yan menatapnya dengan heran. Apakah kamu masuk angin? Tidak, kata Sueling santai sambil menyeka hidungnya dengan sapu tangan katun. Kurasa seseorang diam-diam mengutukku. Hah, Sueling menyingkirkan sapu tangannya dan berkata sambil tersenyum. Huan-Huan berkata, jika kamu tiba-tiba bersin, kemungkinan besar ada seseorang yang memarahi kamu di belakangmu. Benarkah? Sen Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Wanita kecilmu tahu banyak hal. Ini telah memperluas wawasanku. Sueling sangat bangga. Tentu saja, seorang wanita yang menarik perhatianku pasti sangat baik. Sen Yan tidak bisa berkata apa-apa. Ketika orang ini memuji orang lain, dia tidak lupa memuji dirinya sendiri juga. Nanti aku bicara lagi. Aku akan mencari gadis kecilku. Aku sudah lama tidak melihatnya dan aku merindukannya. Terkejut, Sen Yan memegang dadanya dan berkata dengan suara teredam, aku sudah mengatur orang-orang yang kau inginkan. Cepat bawa mereka pergi. Total ada 50 binatang berbulu, semuanya pandai terbang dan bertarung. Sueling melihatnya dan merasa semuanya baik-baik saja. Dia langsung menerbangkannya keluar dari gunung batu itu. Setelah terbang ke perkemahan, Sueling menyerahkan 50 binatang berbulu itu kepada Suang Yun untuk dipersiapkan sementara dia sendiri yang pergi mencari Huan-Huan. Melihat gadis kecil yang sangat dirindukannya, Sueling mengulurkan tangan dan menggendongnya. Dia menundukkan kepala dan mencium pipinya. Apakah kamu merindukanku saat aku pergi? Huan-Huan sangat dingin. Aku tidak merindukanmu. Sueling, betina kecil itu tidak patuh dan harus dihukum. Dia meraih bajunya dan menjepit bunga kecil di pusarnya. Aku akan bertanya lagi, apakah kamu merindukanku? Tubuh Huan-Huan lemas karena tekanan itu, dan wajahnya langsung memerah. Dia mendorong dada Huan-Huan dan berkata dengan jengkel, kamu berjanji tidak akan menindasku lagi. Apakah ini bullying? Ini jelas cinta. Sueling menggigit mulutnya. Apakah kamu merasakan cintaku padamu? Huan-Huan ingin mengatakan tidak. Namun, bunga kecil itu masih ada di tangannya. Selama dia melawan sedikit saja, dia akan menyiksanya. Pada akhirnya, Huan-Huan menyerah terhadap pelecehannya dan menjawab dengan sedih, saya merasakannya. Apakah kamu mencintaiku? Mata Huan-Huan dipenuhi air mata. Saya bersedia. Apakah kamu merindukanku beberapa hari ini? Aku merindukanmu. Ketika Bai Di masuk ke dalam tenda, dia melihat Huan-Huan terbaring lemas di pelukan Sueling. Kulitnya merah muda pucat, dan matanya berkaca-kaca. Bai Di tanpa sadar menegang saat melihatnya. Melihat dia ada di sini, Huan-Huan segera mengulurkan kedua tangannya dan memanggil namanya. Bai Di. Bahkan suaranya lembut, membuat hati Bai Di luluh. Dia berjalan mendekat, mengulurkan tangan, menggendongnya, dan mencium bibirnya yang halus. Ada apa? Huan-Huan melingkarkan tubuhnya erat-erat di tubuh Bai Di seperti tanaman merambat dan berkata dengan marah, Sueling menindasku. Bai Di menatap Sueling. Jangan selalu menggertaknya. Sueling bersandar, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tipis. Kau membuatnya terdengar seperti kau tidak ingin menggertaknya sama sekali sekarang. Huan-Huan segera berbalik dan melotot ke arahnya.
Baidi tidak akan setidak tahu malu sepertimu. Kau selalu menindasku. Oh, benarkah? Sueling melirik tenda kecil yang didirikan di bawah tubuh Baidi. Aku yakin dia ingin menelanjangimu, menekanmu, dan menidurimu. Huan tersipu. Jangan bicara omong kosong. Baidi tidak seperti itu. Sueling teringat sesuatu dan terkekeh. Ya, Baidi adalah seorang pria sejati. Dia tidak akan menindasmu. Dia menatap tajam ke arah Baidi. Tidakkah kau setuju? Baidi tampak jengkel. Tidak mudah menjadi seorang pria sejati. Hal yang ada di bawahnya begitu keras hingga hampir meledak. Huan tidak menyadari perubahan pada tubuhnya. Dia masih memeluk Baidi dengan erat. Ayo keluar dan berhenti bicara dengan Sueling, gumamnya. Pria itu hanya tahu cara tidur denganku. Dia sangat tidak tahu malu. Baidi tidak bergerak. Ada yang ingin kukatakan pada Sueling. Aku akan pergi nanti. Oh. Melihat mereka hendak memulai pembicaraan, Huan meminta Baidi untuk menurunkannya. Baidi masih tidak bergerak. Aku akan menggendongmu. Apakah itu tidak akan mengganggu diskusi kalian? Tidak, tidak akan. Aku akan merasa lebih nyaman jika ada kamu di dekatku. Hati Huan menghangat. Ia bersandar di dada Baidi. Penampilannya yang patuh dan imut membuat Baidi dan Sueling sedikit tak tertahankan. Mereka berdua ingin menekannya ke tempat tidur dan membuatnya menangis. Baidi terbatuk dan mencoba mengabaikan penisnya yang keras. Suang Yun dan yang lainnya telah memutuskan untuk bertindak besok malam, katanya dengan serius. Sueling juga sedikit tidak nyaman. Dia mengerutkan kening dan berkata, besok malam. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Suang Yun ingin menggunakan serangan besok malam untuk memancing pengkhianat yang bersembunyi di antara kita. Sueling mengerti dan bertanya, apakah kamu sudah memberitahu Suan Wei tentang ini? Belum. Aku berencana untuk menceritakannya padanya malam ini.